kedua menjadi nominasi 10 besar. Jadi ada dia udah, alhamdulillah ya, ini udah jadi 10 besar secara nasional. Itu nggak mudah. Itu dari sisi peserta 130 itu yang mampu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah SMP ya, ribuan mungkin di seluruh Indonesia. Jadi yang mampu untuk mengikuti sekitar 130 ya itu. Ini sesuatu yang luar biasa saya pikir. Nah hari ini, di saat ini beliau dari kementerian, dari pusat bahasa dan pembinaan bahasa ya, itu mengadakan verifikasi. Nah, jadi verifikasi hari ini dan esok ke sekolah, apa yang menjadi portofolio atau proposal yang disampaikan akan diverifikasi oleh ibu. Dan keberhasilan ini adalah tidak lain atas pembinaan dari semua kita ya di sini. Tapi yang terpenting untuk intensitas dan komunikasi koordinasinya itu banyak di kantor bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, untuk penghargaan wajah bahasa sekolah ini penilaiannya kan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan di ruang publik sekolah berkaitan dengan ejaan, pilihan kata, dan seluruh peraturan atau penggunaan bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan komposisi. Iya, bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan, diutamakan di ruang publik, disandingkan ataupun digunakan bebarengan berdampingan dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tipografi kebahasaan, bagaimana warna, ukuran huruf, dan bahan yang digunakan. Apakah bahan itu permanen ataukah hanya misalnya dibuat dari kertas atau plastik yang kena hujan luntur misalnya. Itu juga menjadi bahan penilaian kami. Kemudian hasil dari verifikasi ini nanti akan dinilai kembali oleh Dewan Juri dari 5 pakar, 5 profesional untuk menentukan 6 sekolah terbaik di tingkat nasional. Nanti akan diumumkan di puncak bulan bahasa dan sastra 28 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan secara daring. Karena sejauh mana Kepala Dinas dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang itu sangat respect, sangat antusias terhadap pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik khususnya di lembaga sekolah ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing, boleh silahkan, tapi utamakan bahasa Indonesia dulu baru bahasa asing. Banyak sekolah-sekolah yang saya perhatikan, terutama sekolah-sekolah yang bekas sekolah rintisan, sekolah berstandar internasional maupun sekolah rintisan standar internasional itu masih bahasa asing semuanya. Bukan semacam itu, karena bahasa itu merupakan cerminan berpikir penghuninya, cerminan berpikir masyarakat sekitar. Kami ya, harapan saya ya untuk penghargaan wajah bahasa di ruang publik ini ya tidak hanya di SMP 2. Kita berharapnya semua sekolah, semua instansi, semua kantor-kantor ya, hotel-hotel yang ada di Pangkal Pinang, terutama di Bangka Belitung itu mengutamakan bahasa Indonesia. Ya, kita boleh menggunakan bahasa asing, tapi letaknya itu harus di bawah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita beri label, beri tanda-tanda, ya kan, itu harus ada bahasa Indonesianya lebih dahulu, baru boleh bahasa.